Selamat datang di Kuis Bro dalam karantina. Saya Devi Nikotin selaku pembawa acara dalam Kuis Bro dalam karantina, dan ini adalah video jawaban dari pertanyaan yang sudah saya bacakan di episode yang ke-8. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi jawaban. Di pertanyaan yang pertama saya bertanya seperti ini. Kata meme pertama kali muncul dalam buku yang berjudul apa dan siapa penulis buku tersebut? Itu pertanyaan yang pertama. Jadi ada dua pertanyaannya. Dan jawabannya adalah The Selfish Gene. Ya, ada dua ya. Yang pertama The Selfish Gene dan yang kedua adalah Richard Dawkins. Ya. Jadi buku The Selfish Gene ini ditulis oleh orang Inggris ya yang bernama Richard Dawkins, dan dalam buku ini terdapat istilah meme ya, yang sekarang populer di internet seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di pertanyaan yang kedua saya bertanya seperti ini. Berapa jumlah tikungan dalam sirkuit Sepang di Malaysia? Ya, itu pertanyaan yang kedua ya. Dan jawabannya adalah 15. Ya, jadi jumlah tikungan dalam sirkuit Sepang di Malaysia itu ada 15 ya. Dan sirkuit Sepang ini merupakan sirkuit yang paling berkesan bagi Marco Simoncelli ya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Di pertanyaan yang ketiga saya bertanya seperti ini. Terdapat 4 presiden Amerika Serikat dalam Mount Rushmore National Memorial. Pertanyaan saya adalah siapakah keempat presiden tersebut? Ya, itu pertanyaan yang ketiga ya. Dan jawabannya ada 4 ya, yaitu George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, dan Abraham Lincoln. Ya, jadi ada 4 presiden ya di Mount Rushmore National Memorial ya, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang keempat ya. Di pertanyaan yang keempat saya bertanya seperti ini. Apa judul lagu dari kutipan lirik berikut ini? Tanpa undangan diriku kau lupakan, tanpa putusan diriku kau tinggalkan, tanpa bicara kau buatku kecewa, tanpa berdosa kau buatku merana. Ya, itu pertanyaan yang keempat ya. Dan jawabannya adalah Tenda Biru. Ya, jadi kutipan lirik yang saya bacakan di pertanyaan yang keempat itu merupakan kutipan lirik dari lagu Tenda Biru ya, lagu yang dinyanyikan oleh Desi Ratnasari. Dan kalau kalian tonton videonya itu seperti mannequin challenge ya, seperti itu. Ya, lanjut ke pertanyaan yang kelima ya. Di pertanyaan yang kelima saya bertanya seperti ini. Pada tahun 2019 di Indonesia muncul pasangan calon presiden dan wakil presiden fiktif di sosial media yang berasal dari koalisi Indonesia Tronjol Maha Asyik. Pertanyaan saya adalah siapakah nama pasangan calon tersebut? Dan jawabannya adalah Nur Hadi Aldo. Ya, jadi mereka berdua ini merupakan pasangan calon presiden dan wakil presiden fiktif pada tahun 2019 kemarin ya. Dan ya, saya tidak tahu apakah nanti di tahun 2024 akan ada calon presiden dan wakil presiden fiktif lainnya. Saya tidak tahu ya. Tetapi itu jawabannya Nur Hadi Aldo. Lanjut ke pertanyaan yang ke-6 ya. Di pertanyaan yang ke-6 saya bertanya seperti ini. Pada tahun 2016 di Cincinnati Zoo and Botanical Garden, seorang anak berusia 3 tahun terjatuh ke dalam kandang gorila. Gorila tersebut menyergap dan menyeret anak tersebut, dan akibatnya salah seorang petugas kebun binatang menembak mati gorila tersebut. Kematian gorila ini juga sempat populer di internet ya. Dan pertanyaan saya adalah siapakah nama gorila tersebut? Ya, itu pertanyaan yang ke-6 ya. Dan jawabannya adalah Harambe. Ya, jadi nama gorila tersebut adalah Harambe ya. Rest in peace Harambe. Ya, thanks for Harambe. Ya, lanjut ke pertanyaan yang ke-7 ya. Di pertanyaan yang ke-7 saya bertanya seperti ini. Negara manakah yang kedua huruf dari kode websitenya sama dan kedua hurufnya merupakan huruf vokal? Dan jawabannya adalah Estonia. Ya, jadi Estonia ini merupakan satu-satunya negara yang kode websitenya keduanya merupakan huruf vokal dan hurufnya sama. Ya, jadi Estonia itu kode websitenya adalah EE atau II ya, seperti itu. Ya, lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Di pertanyaan yang ke-8 saya bertanya seperti ini. Lis Hartono merupakan nama asli dari seorang pelawak Indonesia. Pertanyaan saya adalah siapakah nama panggung dari orang ini, Lis Hartono?
Itu pertanyaan yang ke-8 ya. Dan jawabannya adalah Cak Lontong. Ya, jadi nama panggung dari Lis Hartono adalah Cak Lontong. Ya, salam lemper. Ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-9 ya. Di pertanyaan yang ke-9 saya bertanya seperti ini. Greta Thunberg adalah seorang aktivis muda yang berasal dari Swedia. Dia sangat populer dengan membawa poster berwarna putih yang berisi tulisan. Pertanyaan saya adalah apa isi tulisan tersebut? Itu pertanyaan yang ke-9 ya. Dan jawabannya adalah School Strike for Climate. Ya, saya tidak tahu apakah pengucapan saya sudah benar atau belum, tetapi itu jawabannya, School Strike for Climate. Itu tulisan pada poster yang sering dibawa oleh Greta Thunberg ya, aktivis muda dari Swedia ya. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Di pertanyaan yang ke-10 saya bertanya seperti ini. Film ini merupakan film Indonesia pertama yang menayangkan adegan dua pria berciuman. Pertanyaan saya adalah, apa nama film tersebut? Dan siapakah dua orang yang berciuman tersebut? Ya, itu pertanyaan yang ke-10 ya. Dan jawabannya adalah Arisan. Ya, pakai tanda seru ya, karena memang judul filmnya ada tanda serunya gitu. Arisan, tanda seru gitu ya. Dan dua aktor yang berciuman itu adalah Tora Sudiro dan Surya Saputra. Seperti itu. Ya, apakah kalian ingin melihat adegannya seperti apa? Saya tidak. Lanjut ke pertanyaan yang ke-11. Di pertanyaan yang ke-11 saya bertanya seperti ini. Baik, untuk pertanyaan yang ke-11 perhatikan gambar ini ya. Ya. Unggahan ini berhasil memecahkan rekor jumlah likes terbanyak di Instagram yang sebelumnya dipegang oleh Kylie Jenner. Pertanyaan saya adalah, apa nama akun Instagram dari unggahan tersebut? Ya, itu pertanyaan yang ke-11 ya. Dan jawabannya adalah @world_record_egg. Ya, jadi unggahan yang mendapatkan jumlah likes terbanyak di Instagram ini hanya unggahan telur dalam latar belakang warna putih ya, hanya itu saja, dan itu mendapatkan jumlah likes terbanyak di Instagram ya. Bahkan jumlah likesnya itu melebihi jumlah penduduk di Uganda ya. Seperti itu ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-12. Di pertanyaan yang ke-12 saya bertanya seperti ini. Apa nama produk sepatu yang merupakan kolaborasi antara Adidas dan Kanye West? Ya, itu pertanyaan yang ke-12 ya. Dan jawabannya adalah Yeezy. Jadi Yeezy ini merupakan produk sepatu hasil kolaborasi antara Adidas dan Kanye West. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-13. Di pertanyaan yang ke-13 saya bertanya seperti ini. Pertandingan tenis terlama di dunia terjadi selama 11 jam 5 menit pada Wimbledon 2010. Antara siapa melawan siapa? Itu pertanyaan yang ke-13. Dan jawabannya adalah John Isner dan Nicolas Mahut. Jadi John Isner ini merupakan petenis asal Amerika Serikat, sedangkan Nicolas Mahut merupakan petenis asal Prancis. Dan keduanya bertanding pada Wimbledon tahun 2010, yang dimana itu merupakan pertandingan terlama sepanjang sejarah tenis dunia ya. Dimana mereka bertanding selama 11 jam 5 menit. Ya sebenarnya 3 hari sih. 22 Juni sampai 24 Juni 2010 ya. Dan hasil akhirnya adalah 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, dan 70-68. Jadi yang lama justru pada set terakhir ya, 70-68. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-14. Di pertanyaan yang ke-14 saya bertanya seperti ini. Apa isi kalimat yang disampaikan dalam sandi Morse berikut ini? Itu pertanyaan yang ke-14 ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-15. Dan jawabannya adalah subscribe channel ini. Ya, subscribe channel ini. Ya, subscribe channel ini. Ya, lanjut ke pertanyaan yang ke-15. Di pertanyaan yang ke-15 saya bertanya seperti ini. Pada permainan Outlast, terdapat adegan di mana jari dari karakter utama permainan ini, Miles Upshur, dipotong oleh seorang pria tua. Pertanyaan saya adalah, ada berapa jari yang dipotong dan jari apakah itu? Itu pertanyaan yang ke-15. Dan jawabannya ada dua ya, yaitu jari manis sebelah kiri dan jari telunjuk sebelah kanan.
Ya memang agak random juga ya, jari manis sebelah kiri, jari telunjuk sebelah kanan. Karena kalau mau lebih rapi lagi, seharusnya yang dipotong tuh kedua jari tengah ya. Jadi keluar-keluar itu terutamanya jadi lebih sopan ya. Atau kalau mau dibuat lebih menderita lagi dan dipotongnya lebih rapi lagi, yang dipotong tuh kedua ibu jari ya. Jadi ya paling tidak dia tidak bisa begini. Ya seperti itu. Ya lanjut ke pertanyaan bonus atau pertanyaan terakhir ya. Di pertanyaan bonus ini saya bertanya seperti ini. Apa nama buah yang apabila hurufnya disusun ulang menjadi nama buah juga? Ya itu pertanyaan bonus untuk episode kali ini. Dan jawabannya adalah lemon atau melon. Ya jadi kalau kalian jawab lemon saya benarkan, kalau kalian jawab melon saya benarkan, atau kalau kalian jawab lemon dan melon itu juga saya benarkan. Seperti itu. Baik, semua pertanyaan sudah saya jawab ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah mau berpartisipasi dalam kuis Purwoda dalam kandidat episode kali ini. Ya, baik, sampai di sini saja acaranya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau ada.